شيء إنك على كل شيء قدير. آمين. اللهم سلمنا بالعافية والسلامة وحفظنا بالتقوى والانتقام وأعذنا من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأولادنا ومشايخنا وإخواننا في الدين وأصحابنا ولمن أحبنا فيك ولمن أحسن إلينا والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. وصل اللهم على عبدك ورسولك سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وارزقنا كمال المتابعة ظاهرا وباطنا في عافية والسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadrati sayyidina wa habibina syafiina Rasulullah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi azwaji wa dzurriyyati wa ahli baiti ismail arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa ali kullina sahabati kullina majma'in. Ismail arwahi jamil malaikatil muqarrabin wal awliya wa syuhada salihin wal a'immati rasyidin al mujtahidin wal ulama al amilin al mukhlasin. Ismail arwahi al a'lam Syekh Muhammad Hadari rahimahullah ta'ala. Thumma ila ruhi al-waqif fi hadzal masjid Ki Haji Musannif bin Haji Ilyas wa salihim wa farahim. Thumma ila ruhi abaina wa mahatina jadadina jaddatina masyayikhina wa amamina amatina akhwalatina Allah yaghfir lahum wa yarhamhum wa yu'lidarahum wa yanfa'una bi barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin miftahi babir rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaina ta'alluma wa ta'lima wan naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wat tadhakkura wat tadhkira wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a'i ila al huda wad dalalati ila al khairi ibtigha'a wajhillah wa ridha wa qurbihi wa sawabihi. Allahumma ya man maqalidul umuri kulluha bi yadihi wa ilayhi yurja'ul amru kulluhu. Ya Fatahu ya Alim iftah lana fatahan qariba. Ya Fatahu ya Alim ya Fatahu ya Alim ya Fatahu ya Alim. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa jammilna bil afiyah. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Nurul Yakin dan rahmati Allah Subhanahu wa taala yang sama-sama kita hormati, kita muliakan orang tua kita, guru kita Abu Yaki Haji Ghazal Musannif mata'anallahu bituli hayatihi wa nafa'ana bi ilmihi, dan segenap DKM Masjid Nurul Yakin, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur mari sama-sama kita panjatkan kepada Allah atas segala limpah nikmatnya yang masih diberikan kepada kita, daripada nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, panjang umur, taufiknya, hingga pada pagi hari ini kita dapat melangkahkan kaki salat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan kajian harian di tempat ini. Semoga ibadah yang telah kita kerjakan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penerimaan terbaik di sisinya, dan ilmu yang akan kita pelajari bermanfaat bagi kita di dunia dan di akhirat. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan seluruh pengikutnya
semoga kita termasuk umat yang dicintai oleh beliau sehingga di yaumil akhir mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian kita masih di Sirah Nurul Yakin. Terakhir pembahasan kita tentang perjalanan Rasulullah ke negeri Syam dalam rangka berdagang mengikut paman beliau Abu Thalib. Nah, itu terjadi pada usia beliau 12 tahun dalam riwayat. Kemudian selanjutnya tatkala usia beliau menginjak di 20 tahun, ini terjadi dua peristiwa yang cukup besar ya, yang dikenang atau yang ditulis, dicatat oleh para ahli sejarah dalam kitab-kitab sirah beliau mereka, yaitu terjadi perang Fijar atau perang Fujar. Perang yang pertama yang dialami oleh Rasulullah sebelum diangkat menjadi seorang nabi dan rasul. Adapun perang pertama terjadi dalam Islam, yaitu perang Badar. Nah, ini perang yang terjadi sebelum Rasulullah diangkat menjadi nabi dan rasul, yaitu perang Fujar atau perang Fijar. Dalam riwayat usia beliau dalam kitab Nurul Yakin 20 tahun. Menurut Ibnu Hisham dalam kitab beliau antara 14 sampai 15 tahun pada usia beliau 14-15 tahun terjadi perang Fijar. Apa itu perang Fijar dan apa yang menyebabkan terjadinya perang Fijar? Walamma balagat sinnuhu sallallahu alaihi wasallam 20 sanatan hadara harbul Fijar. Di sini Syekh Muhammad Al-Khudari menyebutkan usia beliau 20 tahun. Berarti pendapat beliau ini adalah pendapat yang sudah ditashih, sudah dibuktikan dengan dalil-dalil daripada ahli sejarah. Kemudian dicari pendapat yang paling kuat berdasarkan dalilnya, berarti ini yang 20 tahun usia beliau. Apa itu perang Fijar? Wahia harbu kanat baina Kinanah wa ma'aha Quraisy. Jadi perang Fijar ini perang antara bangsa Arab, yaitu di sini ada Bani Kinanah yang bersekutu dengan orang-orang Quraisy. Bani Kinanah itu adalah salah satu kelompok atau kabilah yang terbesar di bangsa Arab pada saat itu. Dan Rasulullah pun jalur nasabnya pun lewat Kinanah. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadir bin Kinanah, yaitu dari Kinanah. Jadi adalah kabilah atau taifah yang sangat besar. Dan bangsa Arab itu bersekutu. Bani Kinanah ini memiliki sekutu, salah satunya Quraisy. Nah, ada Rasulullah dari Quraisy. Quraisy ini adalah julukan yang pertama yang diberikan kepada Fihir. Jadi orang yang pertama disebut Quraisy itu Fihir. Wa baina Qais. Jadi perangnya itu antara Kinanah yang bersekutu dengan Quraisy. Dengan siapa perangnya? Dengan Bani Qais. Sama-sama orang Arab. Perang antara mereka, yang di sini kalau komentar para ulama sejarah, ini adalah perang asobiyah, fanatik. Karena satu golongan ya dibela meskipun kelompok ini salah. Dalam riwayat ini akan kita lihat bahwasanya yang salah ini memang Bani Kinanah, tapi tetap ditolong oleh Quraisy. Kenapa? Karena mereka bersekutu. Makanya Rasulullah dalam peperangan ini tidak banyak ikut serta karena dijaga oleh Allah, karena perang ini bukan perang yang dibenarkan. Perang hanya karena kefanatikan kelompok golongan, padahal tahu golongannya salah tetap dibela. Apa yang menyebabkan terjadinya perang Fujar ini? Wasababuha annahu kana li Nu'man bin Mundhir malikul Arab bil Hirah
tijaratan yursiluha kulla amin ila suqi Ukaz. Jadi ada seorang raja di daerah Irak, dulu Kufah namanya, itu bernama Nu'man bin Mundir. Setiap tahun dia ini ngutus barang dagangan ke kota Mekah, namanya Pasar Ukaz. Masih ada sampai sekarang, Pak Haji? Pasar Ukaz. Jadi di sana ada namanya Pasar Ukaz. Nah, itu dari berbagai wilayah, berbagai negara mengutus barang dagangannya ke tempat itu untuk berdagang. Bahkan di situ ada pasar namanya Pasar Syair. Jadi orang-orang yang pinter syair itu jual syair tuh. Misalnya ada pejabat lewat, tiba-tiba dia buat syair secara spontan, dia puji itu. Pejabat yang lewat itu dengan pujian-pujiannya, dengan syairnya dibayar. Itu yang disebut dengan pasar syair. Ada di Pasar Ukaz. Nah, ini Nu'man ini mengirim barang dagangan dari negeri Irak, Kufah dulu namanya. Yang memang setiap tahun dia ngutus barang itu. Untuk apa ya? Untuk diperjualbelikan di sana. Wa kana yursiluha fi amani rajulin dhi min'atin wa syarafin fi qaumihi liyujziha. Nah, Mundir ini, Nu'man bin Mundir ini, karena memiliki banyak sekali barang dagangan yang akan dibawa ke Mekah, otomatis harus ada bodyguard yang mengiring barang itu. Harus ada prajurit, harus ada orang yang memiliki kekuatan, keberanian yang menyampaikan barang ini dari Kufah kemana? Ke kota Mekah dalam keadaan selamat. Ada yang menjamin. Maka di sini Mundir mengadakan rapat dengan para bawahannya, dengan para sekutunya. Bagaimana supaya barang saya ini tiba di kota Mekah dengan selamat tanpa adanya gangguan. Maka di situ dia berkumpul dengan seorang yang bernama Barrad bin Qais Al-Kinani. Yang mana Barrad ini orang dari Bani Kinanah tadi. Kemudian di situ juga ada orang yang bernama Urwah. Urwah ini dari Bani Qais. Tadi kan peperangannya antara Bani Kinanah dengan Bani Qais ya. Nah, ini Mundir rapat dengan orang dari Bani Kinanah dengan orang Bani Qais. Kata Mundir, siapa yang bisa menjadi bodyguard, bahasa kita, yang bisa mengiring barang dagangan saya ke kota Mekah dengan selamat tanpa adanya hambatan, tanpa adanya gangguan dari siapapun. Jadi otomatis orang memiliki nama. Nah, kata Barrad, karena dia Bani Kinanah, sedangkan di kota Mekah Bani Kinanah ini adalah kelompok atau taifah yang paling besar, maka dia mengacungkan tangan, saya bisa menjamin keselamatan barang Anda wahai raja. Saya punya golongan di sana besar, terbesar di kota Mekah, jadi bisa menjamin keselamatan barang Anda dengan selamat. Nah, ketika dia selesai ngomong, tiba-tiba Urwah nimpalin, jangan ya wahai raja, kita tahu itu siapa Barrad. Barrad itu orangnya licik, jahat, keras kepala, bahkan suka membunuh orang. Jangan dikasih dia, nanti barang ini bisa diselewengkan. Pokoknya di situ si Barrad ini yang dari Bani Kinanah ini dicaci maki habis-habisan sama Urwah, dibongkar semua kejelekannya, keburukannya sama Urwah. Akhirnya setelah mempertimbangkan, Raja Mundir ini, Nu'man bin Mundir ini memutuskan, ya udah kalau gitu barang ini dibawa oleh Urwah. Nah, Barrad ini merasa nggak senang. Seharusnya proyek ini, atau bahasa kita tender ini dia yang dapetin, ternyata direbut dengan cara seperti itu. Udah dicaci maki, dijelek-jelekan habis-habisan. Nah, akhirnya barang dagangannya jatuh ke tangan Urwah. Nah, akhirnya singkat cerita barang ini dibawalah, diiring oleh Urwah dengan pasukannya, dengan kabilahnya. Di tengah perjalanan dihadang oleh Barrad karena dia udah ngancam nih tadi. Ketika rapat itu, awas, ntar lihatin perbuatan saya, balas dendam istilahnya.
Diapain ini si Barad, si Urwah oleh si Barad, dikepung oleh si Barad, kemudian habis dibantai pasukannya, termasuk si Urwah. Matilah si Urwah, dibantai semua pasukannya. Terdengarlah kabar ke Bani Qais bahwasanya si Urwah telah dibunuh oleh Barad. Enggak nunggu lama, langsung tuh pasukan dari Bani Qais itu datang bersiap-siap dengan ribuan pasukan. Ngapain? Nyerang Bani Kinanah. Barad pun dalam keadaan ketakutan karena melawan banyak pasukan. Pulang kamu ke Mekah, kasih tahu kelompoknya, kabilahnya bahwasanya kita akan diserang. Nah, disitulah terjadi peperangan yang disebut perang Fijar. Apa Fijar? Fijar ini artinya keaniayaan, aniaya, durhaka. Kenapa dikatakan durhaka atau Fijar? Karena terjadinya perang ini di bulan haram, di bulan yang mana orang itu tidak ada peperangan, tidak ada kemaksiatan, tidak ada kejahatan, tapi mereka berani melakukan peperangan di bulan haram. Makanya perang ini dikatakan perang Fijar, perang kedurhakaan. Kenapa durhaka dengan bulan haram? Nah, singkat cerita, akhirnya Bani Kinanah diserang habis-habisan. Yang bersekutu dengan orang Quraisy, termasuk di situ ada Rasulullah. Mereka terdesak, enggak sampai masuk ke kota suci Mekah. Dalam riwayat masuk, tapi riwayat yang lain yang dikuatkan enggak sampai masuk kota Mekah. Ketika udah terdesak ke kota Mekah, maka orang-orang dari kafir Quraisy mengadakan damai. Kita berhenti dulu, udah sampai Mekah, berhenti dulu peperangan. Jangan diterusin perang ini. Kita udah mau masuk kota suci Mekah, selesain. Akhirnya terjadilah perdamaian antara mereka. Gencatan senjata. Kapan diterusinnya? Tahun depan. Di tahun depan terusin lagi perang. Jadi setelah itu mereka kembali Bani Qais. Kemudian tahun depan setelah sempurna, perang lagi dilanjutin. Aneh juga ya. Nah, dalam sejarah seperti ini, jadi perang ini terhenti karena orang kafir Quraisy sudah terdesak ke kota Mekah. Mereka minta selesai dulu, nanti tahun depan diterusin, sambung lagi, bisa gitu ya. Jadi emosi. Bagaimana caranya? Mereka orang-orang Qais tetap memotivasi, memprovokasi supaya kaumnya tetap mau diajak perang. Padahal biasanya kalau udah lama udah hilang ya, dendam itu udah selesai. Ini terus tetap sampai setahun, 2 tahun, sampai terjadi berapa tahun? 4 tahun seperti itu. Berhenti, lanjut selama berapa tahun? 4 tahun. Nah, selama 4 tahun akhirnya benar-benar selesai. Terjadi islah antara mereka. Orang kafir Quraisy, Bani Kinanah harus membayar diyat. Diyat itu denda. Satu orang bunuh itu 100 ekor unta. Sebelumnya itu enggak sampai 100, cuma 10. Tapi karena pada masa Abdul Muthalib ketika ingin menyembelih anaknya ditebus dengan 100 ekor unta, maka disitulah mulai diyat itu dikenakan 100 ekor unta. Dari Bani Qais terbunuh ada sekitar 20 orang, maka dia harus membayar denda ukuran 20 orang. Akhirnya terjadi terselesaikan peperangan antara mereka. Nah, di sini ulama mengomentari keterlibatan Rasulullah. Rasulullah dalam sebuah hadisnya pernah menyampaikan beliau membantu paman-pamannya menyiapkan anak panah. Ana anbulu li'amami, aku menyiapkan anak panah ketika terjadinya perang Fijar. Dalam riwayat yang lain Rasulullah ikut manah. Ada yang mengatakan ya riwayat ini dua-duanya benar. Kenapa? Karena mungkin pada awalnya Rasulullah itu hanya menyiapkan anak panah, tapi ketika masuk tahun kedua, tahun ketiga, atau mungkin tahun keempat, Rasulullah sudah mulai ikut memanah. Tapi sebagian ulama sejarah lain tidak. Rasulullah hanya menyiapkan anak panah. Kenapa? Karena di situ ada bentuk penjagaan Allah kepada Nabi Muhammad, ada himayah.
Allah menjaga Nabi Muhammad ikut perang itu, jangan sampai. Kenapa? Karena peperangan tersebut bukan perang yang dibenarkan. Karena hakikatnya orang-orang Quraisy membela orang yang salah. Udah ketahuan si Barrod tadi membunuh, dibela. Makanya di situ ada penjagaan Allah. Tapi dalam peperangan tersebut Rasulullah SAW mendapatkan banyak pelajaran. Sebelum nanti diangkat menjadi Nabi dan Rasul, beliau mendapatkan pelajaran tentang perang, sedikit taktik tentang perang beliau dapatkan. Ketika nanti di Madinah terjadi perang, nah beliau udah terbiasa, udah nggak canggung lagi dengan peperangan, dengan politik, dengan mengatur strategi dalam perang. Sudah tahu sedikit banyaknya dari perang Fijar ini. Nah itu hikmah dari perang Fijar untuk Rasulullah. Kenapa tidak diikut sertakan langsung? Kenapa? Karena di situ ada bentuk penjagaan Allah kepada Rasulullah. Dan kejadian yang kedua, tadi kan kejadian pertama yaitu perang Fijar. Kejadian kedua yaitu yang disebut dengan Hilful Fudul. Setelah 4 bulan terjadinya perang Fijar, terjadi lagi kejadian disebut Hilful Fudul. Dan ini pun terjadi di bulan haram, di bulan Dzulqa'dah. Apa Hilful Fudul? Hilful Fudul itu perjanjian anak-anak muda dari orang-orang Quraisy bersepakat untuk membela orang-orang yang terzalimi yang ada di kota Mekah, baik dia penduduk asli Mekah ataupun pendatang. Kenapa bisa terjadi Hilful Fudul? Jadi ada seorang dari Zabid. Zabid itu mana? Yaman. Zabid dari Yaman, pedagang jualan di kota Mekah, di pasar Ukaz. Tiba-tiba ada si Amr bin As, bapaknya ya, Amr bin As, namanya As. Si As ini, As bin Wa'il, ngambil barang itu orang. Jadi barangnya diborong. Si Zabid ini orang dari Zabid, barangnya diborong, kemudian tidak dibayar. Ya, jadi sama aja dirampok secara terang-terangan, Pak. Barangnya semua diborong. Saya beli barangnya, taruh di gudang saya. Setelah barang dagangannya orang Zabid ini ditaruh di gudangnya si Al-As, ternyata dia nggak mau bayar. Dia udah minta tolong ke sini, teriak-teriak ke sini, minta tolong dengan Bani Kinana, minta tolong dengan orang-orang dari keluarganya Abdul Muthalib dan lainnya, tetap nggak ada yang gubris, nggak ada yang nolong, Pak. Kenapa? Karena dia bukan orang Mekah, orang luar. Akhirnya gimana? Akhirnya dia naik ke atas bukit Qais. Di atas bukit itu dia bersyair dengan suara yang keras, mengeluarkan syair tentang kezaliman yang dia alami. Ada beberapa bait syair, ada sekitar 3 bait syair yang dibacakan. Ya ahla Fihra la mazlumun bida'atuhu. Wahai keluarga Fihr, yaitu orang Quraisy, seseorang telah terzalimi di kota ini sebab barang dagangannya. Bibatni Makkata na'iyad dari wa nafari, sedangkan dia di Mekah ini gak punya saudara, jauh dari keluarga. Ya, seorang pendatang berdagang kemudian dizalimi, barangnya diambil semuanya, minta tolong ke sana kemari, tidak ada yang nolong. Wa muhrimun ash'athun lam yaqdi umratahu, ia sedang berihram, berambut kusut, belum menyelesaikan umrohnya. Ya lirrijal bainal hijar wal hajar, wahai para tokoh yang berada di Hijr dan Hajar, artinya orang-orang yang memiliki kekuasaan yang berada di kota Mekah, dia minta tolong. Innal haram liman tammat karamatuhu, sesungguhnya orang-orang yang terhormat adalah orang yang sempurna kehormatannya, tidak suka berbuat zalim. Wala harama li thawbil fajir al-ghadar, tidak ada kehormatan bagi pelaku kejahatan dan pengkhianatan. Nah, dia baca tuh syair ini dengan suara yang lantang, terus diulang-ulang. Akhirnya anaknya Abdul Muthalib yang bernama Zubair mendengar nih, ini orang dari tadi apa yang dibaca. Akhirnya dia dengerin tuh, Pak. Wah, ternyata ini istilahnya kelah kesuh dia, keluh kesah, mengadu telah terzalimi. Nah, akhirnya Zubair ini mengambil ayo udah kalau gitu ini nggak bisa dibiarkan ini kezaliman yang ada di kota Mekah. Akhirnya dia rapat di rumah
orang yang bernama Abdullah bin Jud'an rapat dengan beberapa orang pemuda dari setiap kabilah diambil, dari Kinanah, dari Fihr, dan kabilah-kabilah yang lain dikumpulin. Mereka membuat perjanjian kesepakatan, hasilnya bahwasanya tidak boleh ada orang yang terzalimi di kota Mekah, baik dia penduduk asli Mekah atau pendatang. Ya, itu. Nah, lantas orang-orang yang telah melakukan kesepakatan ini mendatangi tadi si As. Wahai As, engkau telah berbuat zalim. Kembalikan barang dagangan orang tersebut atau bayar sesuai banyaknya barang yang telah engkau curi. Akhirnya si As ini ketakutan. Takut sekali dengan pemuda-pemuda Mekah yang bersatu ingin memberantas orang-orang yang zalim. Akhirnya dikembalikan tuh barangnya semua. Nah, ini yang disebut dengan hilful fudul, dan di situ ada Rasulullah yang menyaksikan sendiri perjanjian anak-anak muda di kota Mekah. Lalu Rasulullah ketika diangkat menjadi nabi dan rasul, beliau mengatakan, mengenang kembali peristiwa hilful fudul dengan mengatakan, laqad syahidtu ma'a umumati hilfan fi dari Abdullah bin Jud'an ma ahabbu annali bihi humrun ni'am. Dulu aku pernah menyaksikan bersama paman-pamanku di rumahnya Abdullah bin Jud'an suatu perjanjian, ikatan kesepakatan yang sangat mulia, yang mana aku tidak akan rela ditukar dengan harta dunia yang sangat indah. Artinya perbuatan mereka dipuji oleh Rasulullah. Kemudian Rasulullah melanjutkan, walau du'itu bihi fil Islam la ajabtu. Kalau seandainya pada saat ini setelah ada Islam ada lagi kejadian seperti itu, perjanjian hilful fudul, kemudian aku diajak, pasti aku akan datang. Ya. Jadi hilful fudul ini adalah kumpulan anak-anak muda yang ingin menegakkan keadilan. Udah ada sebelum Islam datang, sudah ada anak-anak muda yang bersepakat ingin menegakkan keadilan. Yang disebut hilful fudul. Hilful itu perjanjian, kesepakatan. Al-fudul untuk mengembalikan barang-barang orang yang terzalimi. Nah, ini dua kejadian yang terjadi pada usia beliau 20 tahun. Yang pertama perang Fijar, dan yang kedua hilful fudul. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini saja mungkin kajian kita tentang sirah Nabi di usia beliau 20 tahun. Ringkasnya terjadi dua kejadian besar, yaitu perang Fijar dan hilful fudul. Sedikit banyaknya ada hikmah yang bisa diambil oleh Rasulullah untuk kemudian hari tatkala beliau dianggap menjadi seorang nabi dan rasul. Dan bagi kita semuanya bahwasanya ketika ada kezaliman yang terjadi, kalau kita mampu tegakkan kezaliman tersebut, kita halau, wajib dihalau. Kalau enggak, minimal di hati kita ingkar dengan suatu kezaliman, dengan suatu kejahatan, harus ingkar dalam hati kita. Nah, itu yang disebut dengan ad'aful iman, selemah-lemahnya iman. Ini kadang-kadang kita ada kezaliman, ingkar enggak ya, udah biarin, emang udah kayak gitu. Nah, paling enggak di dalam hati kita ada sebuah keingkaran, oh ini enggak boleh, harus ada. Karena itu yang disebut dengan selemah-lemahnya iman. Nah, sampai sini mungkin para jamaah ada yang tanyakan, saya persilahkan. InsyaAllah di pertemuan selanjutnya akan kita bahas di usia beliau 25 tahun perjalanan kedua ke negeri Syam untuk berdagang, membawa barang dagangannya Siti Khadijah. Kemudian di usia itu pun tidak lama beliau menikah. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma ahlil qutri wa sawadakar, rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tardadi qawlan wa fi'lan karama, warzuqil kulla halalan daima wa akhilat ya ulama, nahda bil khairi wa nukfa kulla syar, rabbana waslih lana kulla syu'un wa aqira bi ridha minkal uyun waqdi anna rabbana kulla duyun
قبل أن تأتينا رسل منون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى أصحاب المصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.